Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita bahas hikam ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan dalam satu hikamnya, kalau di sini yang ke-71, beliau mengatakan, beliau dawuh, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu, jika engkau kepingin mengetahui posisimu, mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka cirinya apa? Bagaimana caranya? Fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di posisi apa Allah menempatkanmu. Nah, jika engkau kepingin tahu posisimu di sisi Allah, maka lihatlah di manakah Allah menempatkanmu. Nah, di sini syarahnya bagaimana? Syarahnya ini bisa dilihat dalam sebuah hadis. Ini banyak riwayatnya, artinya banyak matanya. Dalam kitab Risalatul Syariah juga ada, dalam kitab hadis yang lain juga ada. Imam Abu Naim ya dalam kitab Al-Haliyah juga mengatakan Rasulullah bersabda apa? Min hadithi Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man arada ay ya'lama ma lahu indallah, siapa yang ingin mengetahui posisinya di sisi Allah, falyanzur ma lillahi indahu, maka dia harus melihat bagaimanakah Allah dalam hatinya. Itu saja, secara singkat dan sederhana. Maka ada yang mengatakan begini, kalau engkau itu dikasih Allah kesibukan untuk beribadah, itu tandanya Allah senang sama kamu, itu tandanya Allah memuliakanmu. Tapi kalau engkau disibukkan Allah, urusan dunia nggak ada habisnya dan sampai nggak sempat mengerjakan kewajiban, itu tandanya Allah sedang tidak ingin bersamamu dalam rahmatnya. Nah, karena apa? Bukan karena Allah nggak mau, ya karena manusianya yang nggak mau dari awal. Jika ada seorang hamba itu mencintai Allah, sesungguhnya cinta Allah lebih dulu daripada cintanya dia kepada Allah. Ini kaidah. Banyak orang mengatakan saya cinta sama Allah, pasti Allah cinta sama saya, keliru. Mestinya Allah cinta sama saya sehingga hati saya cinta kepadanya. Dan tidak sebaliknya. Apa tidak sebaliknya? Kalau hati itu nggak cinta kepada Allah, Allah benci? Belum tentu. Karena Allah sejak awal itu sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Gak mungkin Allah muliakan manusia kalau tidak dengan cintanya. Tapi manusia sendiri yang tidak meresponnya sehingga dia tidak peka dengan cintanya Allah kepadanya. Tidak ada satupun makhluk di dunia kecuali ia merasakan karunia dan cinta Allah dalam hatinya, dalam dirinya. Orang yang maksiat dia bisa tertawa. Orang yang maksiat dia bisa senang, bahagia, senyum. Dia bisa makan enak. Dia maksiat, tapi Allah tetap memberikan dia rahmatnya. Maka rahmat Allah tidak ada yang bisa membandinginya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Allah itu mengetahui bahwasanya Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Al-Quran surat At-Taubah akhir, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian Allah memberikan tawaran, idza syi'ta an aj'ala amra ummatika biyadik. Kalau engkau mau, kata Allah, saya jadikan semua perkara umatmu di tanganmu ya Rasulullah. Allah nawari itu. Tapi Rasulullah jawabnya sangat cerdas sekali. La ya Allah, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih menyayangi mereka daripada saya, subhanallah. Nah, ini saking cerdasnya Rasulullah. Gitu. Maka dalam sebuah riwayat yang lain, Allah itu lebih sayang kepada umat, kepada hambanya daripada ibu terhadap anaknya. Jadi kalau ada orang Allah nggak sayang sama saya, itu keliru. Ya. Jadi kalau kita kena hal yang tidak kita sukai, justru dibalik nggak kita suka, itulah ada sesuatu yang baik dalam diri kita. Ya tak? Jadi manusia tidaklah cinta kepada Allah, melainkan Allah sudah cinta kepadanya. Dan tanda cintanya Allah kepada dia, itu hatinya mencintainya. Ciri-cirinya apa kalau Allah menerima taubatmu? Ciri-cirinya Allah itu
memberikan kalian karunia bertaubat kepada Allah. Jadi Allah menerima taubat baru kita bertaubat. Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Allah menerima taubatnya sehingga mereka bertaubat. Nah, itu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi duluan cinta Allah kepada kita daripada kita cinta kepada Allah. Itu. Selanjutnya juga sama, apa? Buktinya apa Allah ridho sama kita? Kita ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho sehingga mereka juga ridho kepada Allah. Loh begitu. Jadi jangan sok-sok aku ridho kepada Allah sehingga Allah ridho kepada saya, keliru, kebalik. Allah ridho kepada dulu baru hatimu ridho kepadanya. Jadi kalau kalian kepingin tahu posisimu di sisi Allah, lihat posisi Allah dalam hatimu. Kalau engkau selalu mengagungkan Allah, pasti kamu dimuliakan. Kalau kamu senantiasa menomorsatukan Allah, maka kamu dinomorsatukan Allah. Maka orang-orang yang sama Allah dekat hatinya, mereka ini gelisahnya nggak seperti gelisah orang awam. Susahnya nggak seperti orang awam. Susah tapi iya. Nabi Yakub kan susah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya nggak bisa melihat bertahun-tahun, puluhan tahun sampai Nabi Yusuf besar. Tapi beliau punya keyakinan, wa inna a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Gitu. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu nggak tahu. Jadi Nabi Yusuf masih hidup gitu, punya feeling gitu. Tapi tetap sedih. Tapi sedihnya nggak seperti orang awam. Gitu, punya keyakinan. Gitu. Jadi Nabi Yakub meskipun demikian tetap punya harapan kepada Allah. Dan hatinya selalu menaruh cinta kepada Allah dan berhusnudzan kepada Allah. Makanya ashku bathi wa huzni ilallah. Loh, gitu. Bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Dan Allah di balik itu semuanya pasti memberikan banyak kebahagiaan dan kenikmatan. Kadang-kadang Allah ingin memberikan kita kenikmatan makan dengan cara apa? Kita dihalangi nggak bisa makan. Gitu? Tujuannya apa? Supaya merasakan nikmatnya makan. Coba rasakan nanti ya, kalau sudah uang banyak, kesempatan banyak, dan gak ada yang menghalangi, kamu bisa makan apa aja di luar, kamu akan dirasa bosan makan di luar. Yang kamu cari adalah telur ceplok itu. Iya. Itulah manusia, gak ada nikmatnya. Kamu akan dikasih Allah fase semua makanan gak ada yang enak. Untuk bisa merasakan enak, puasa dulu. Nah begitu. Dan kita gak sadar. Nah, gitu ya. Maka dari itu ulama-ulama ini mempunyai barometer. Kalau kita selalu memuliakan Allah, pasti kita dimuliakan Allah. Nah, itu sudah sunatullah. Maka di sini setiap manusia yang beriman kepada Allah, setiap manusia yang punya iman kepada Allah, itu pasti dalam hatinya punya rasa cinta kepada Allah. Cuma kadarnya beda. Andaikan gak ada cintanya Allah kepadanya, dia gak akan beriman kepada Allah. Apa dalilnya? Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang membuat kalian cinta iman kepada hatimu. Ya kan? Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah membiarkan iman itu menjadi hiasan di hatimu. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah lah yang tidak membuat hati kita ini, Pak. Allah lah yang membuat hati kita tidak senang dengan al-kufra, al-fusuqa, kefasikan dan maksiat. Jadi kalau hati kita kok nggak senang maksiat, alhamdulillah Allah hati kita baik. Tapi kalau hati kita senang maksiat, waspada. Itu kejauhan kita terhadap Allah itu sangat besar. Maka ada yang mengatakan menuju kepada Allah, ada yang mengatakan ya, saya pernah baca sebuah tulisan, menuju kepada Allah itu bukan perjalanan yang harus kamu tempuh, tapi hijab yang harus kamu hilangkan. Hijab apa? Hijab cintanya Allah dalam hatimu. Kenapa kamu gak bisa merasakan cintanya Allah dalam hatimu? Kenapa kamu gak bisa merasakan nikmat ibadah? Kenapa kamu gak bisa merasakan nikmatnya baca Quran? Sedangkan yang itu merasakan nikmat. Nah, ini problem. Nah, jadi itu hijab yang harus dihilangkan. Ya. Oke. Terus kemudian dalam ayat yang lain itu juga disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memalingkan rasa cintanya kepada hamba yang apa?
yang sombong. Sa'asrifu an ayatina alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Itu. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada sombong dan tidak bisa menerima Al-Quran, itu sudah nggak bisa lagi masuk surga. Itu aja. Yes, ya. Sekarang kita beralih ke sini, ke sebuah riwayat kisah nyata. Kisah nyata. Ini banyak model begini nih, saking banyak, satu aja. Ini populer sekali. Namanya Abu Bakar Al-Miski. Ini sudah ma'ruf populer. Al-Miski, ada misik dia. Ini dalam kitab, Buya pernah mendengar dari berbagai macam versi, versinya macam-macam. Kalau sudah ceramah orang Indonesia itu beda-beda modelnya. Tapi ya intinya sama. Tapi sudah dipermak ya, sudah di edit, sudah di nggak ngerti saya. Sering sekali seperti Abu Hatim Al-Asom itu macam-macam, jualan lombok, jualan cabai. Betul nggak jualan cabai itu seorang mufti itu Abu Hatim Al-Asom. Tapi di ceramahnya itu seorang jualan cabai, saya masih ingat itu. Pas saya kecil, ya apa ini? Jadi sudah mengalami reduksi ya. Nah, sekarang kita langsung ke kitabnya. Jadi kitab namanya Mawa'iz wa Majalis. Ada kitab namanya Mawa'iz wa Majalis Ibnul Jauzi. Itu nama seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Miski. Beliau seorang pedagang. Seorang pedagang tapi wajahnya tampan sekali. Tampan, akhlaknya bagus, menawan, pokoknya semua orang itu senang gitu. Sampai ada seorang perempuan yang nggak bisa tahan untuk diajak zina. Nah, akhirnya dia nggak tahu apa itu, pertamanya kesimpulannya langsung diajak ke rumahnya. Apa mungkin dia mau beli apa gimana, dikunci rumahnya dan dia kemudian dikasih pilihan. Kamu harus zina dengan saya. Itu. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya terus kemudian beliau ini dikasih pilihan sama perempuan. Kamu harus zina sama saya. Wah, beliau bingung. Dalam kitab saya baca seperti itu. Tapi dalam cerita-cerita yang lain ada tambahannya. Kamu nggak punya pilihan kecuali 3. Minum khamr, zina dengan saya, atau membunuh anak kecil. Gitu. Tapi wallahu alam, jelas yang dibaca di sini, yang Buya baca sekilas ya, nukilan juga, itu nggak ada cerita itu. Dan jelas dia disuruh untuk berzina. Akhirnya dia bingung gimana caranya ini. Akhirnya dia saya ke toilet dulu supaya mandi dulu supaya kamu senang, supaya kamu juga pas dengan saya. Akhirnya beliau ke toilet. Wah, cari apa ya? Akhirnya dia lihat kotoran, ghaib. Lihat tinja itu kotoran. Akhirnya apa? Kotorannya dilaburkan di seluruh tubuhnya. Bayangkan. Dengan Rabbik fini bihalalika an haramik. Cukupkan saya dengan halal tanpa haram. Akhirnya dilabur. Begitu keluar mandi ya jelas gak ada yang mau, perempuan udah diusir itu. Ketika diusir, anak kecil-kecil itu meremehkan, mencacinya. Bau gak enak, semua itu istihza. Jadi sorak-sorai, bau gak enak. Akhirnya dia mandi sambil menangis dia. Oh ya Allah, menangis. Akhirnya malam hari tidur mimpi. Dia tidur mimpi ada ucapan. Afa'alta fa'lataka li ajli ridona. Kira-kira gitu ya. Afa'alta fa'lataka li ridona. Apakah engkau melakukan itu untuk mendapat ridho kami, kata Allah. Falanurdiyannaka ila yaumil liqona. Maka aku akan pasti memberikan ridho kepadamu sampai kau berjumpa denganku. Gitu. Bangun tidur, alhamdulillah senang dia dapat kabar gembira. Subhanallah, begitu dia bangun tidur keluar, semua anak-anak itu bau misik. Kok bau misik? Semua orang bau misik dia. Dia lihat bau misik. Bahkan dia juga bau misik. Kok bau misik? Nah, semua orang ini bau dari mana? Ternyata dalam tubuhnya. Bahkan sampai dimandikan pun bau misik. Nah, itu Allah ganti dia. Maka siapapun kita berkorban karena Allah, itu sehingga kita berkorban untuk kita sendiri. Tidak ada orang yang memberikan sepenuh hatinya, dirinya, raganya, pikirannya, tenaganya, uangnya untuk Allah, untuk Al-Quran, pasti Allah ganti. Pasti. Nabi Musa sama Allah fa'alqihi fil yam. Taruh anakmu di yam, itu laut. Laut ya. Ibunya gimana? Taruh di laut, masih bayi. Karena Allah dia rela. Apa yang terjadi? Allah selamatkan Nabi Musa juga di laut, dan Allah tenggelamkan Musa juga di laut. Fa'aghraqnahu fil yam. Kalimatnya sama.
Persis. Jadi kalau hidupmu kamu berikan untuk ilmu sepenuhnya, kamu korbankan apa yang kamu punya, Allah akan ganti dan hidup maka dibahagiakan Allah dengan ilmu yang kamu perjuangkan untuknya. Buktikan saja. Itu sudah iya kenyataannya. Ya kan? Oleh karena itu, jangan sampai kita ini hati kita ini yang jadi patokan manusia. Itu. Nggak ada selesainya, nggak ada habisnya. Kita karena Allah. Itu tak buktikan, iya memang. Lihat itu, dosen kan, kalau selalu ngajar kan. Dosennya bahasa Inggrisnya lecturer gitu kan. Lecture itu artinya kan apa? Lecturer itu baru dosen. Kalau nggak pakai itu namanya manuskrip bacaan, membaca itu lecture gitu ya, kayak talet lu koraya kro gitu lah ya. Lecture itu ya lecture itu kalau nggak pakai lecturer gitu ya, itu artinya membaca. Kalau lecture itu membaca, lecturer itu dosen. Berarti dia itu orang rajin baca, dosen itu. Lihat dosen-dosen, para profesor, lihat bukunya itu, Rek. Serumah 1000 buku itu. Semua profesor bukunya serumah, nggak ada yang tidak. Dia habiskan hidupnya, masanya untuk baca bukunya, dia menjadi dosen. Mana ada dosen itu ketepaan? Ya. Kebetulan aja. Ya kalaupun ada itu pasti dosen ya Allah alam lah. Ya kan orang yang sering nulis itu bukunya sudah ratusan, ribuan buku dia baca, baru dia bisa menulis 1-2 judul. Dia bahagia dengan alhamdulillah saya punya karya. Tapi sebelum dia bahagia punya karya, dia sudah berapa buku ribu yang dia baca. Allah bahagiakan juga lewat karyanya dibaca orang. Sebelumnya kita sudah membaca ribuan karya orang. Gitu. Mana ada penulis buku nggak pernah baca buku? Hampir tidak ada. Kalaupun ada mungkin ya sedikit ya. Itu sangat jarang. Kalaupun itu pun dia ngomong lalu diedit lagi sama orang lain, sama aja dia nggak menulis sendiri kan. Jadi jangan sampai posisi kita, hati kita itu manusia jadi patokan Allah. Ya. Maka ada sebuah kalam hikmah populer, ridhon nasi ghayatun la tudrok. Ridho manusia itu sebuah cita-cita, tujuan yang tidak bisa dicapai. Waridallahi ghayatun la tudrok. Sedangkan ridhonya Allah itu tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka gimana solusinya? Fa'adrik, ya kan? Maka solusinya fatsruk ma la yudrok. Tinggalkan hal yang enggak mungkin dicapai ridho manusia. Wa adrik ma la yudrok. Maka kamu harus mendapatkan apa yang enggak mungkin ditinggalkan. Apa itu? Ridho Allah. Maka terakhir sebuah hadis mengatakan Rasulullah bersabda dalam At-Tirmidzi ini betul. Man iltamasa ridallahi bisukhtin nasi kafahullahu mu'natan nas. Siapa yang mencari ridha Allah meskipun dengan berkorban dia dibenci oleh manusia, jaminannya Allah akan cukupi dari segala kebutuhan manusia. Tapi sebaliknya, waman iltamasa ridhon nasi bisukhtillahi wakalahullahu ilan nas. Kalau dia itu mencari ridho manusia, bahkan mengorbankan ridhonya Allah, maka sama Allah dibiarkan urusannya kepada manusia. Maka oleh karena itu kita harus kontrafeksi. Kalau kita muliakan Allah, gimana buktinya? Nah, dari mulai ngajinya pelan-pelan. Dari mulai kita sholatnya, adabnya. Paling tidak kalau kita nggak bisa pakai jubah, kita pakai minyak wangi yang mahal, ya pakai lengan panjang. Kopi sebagai adab saja. Bedanya kita sholat sama main futsal itu ya kopi ya. Ya kan? Bajunya lengan panjang. Bedanya kita ke masjid sama ke pasar, ya bajunya yang rapi, baju kuku kan begitu, baju polosan, baju yang sopan ya. Ya kalau bisa mungkin batik gitu kan, pakai sarung, kopiahan rapi. Itu bedanya ke pasar sama ke masjid. Itu bedanya wiritan sama nonton sepak bola itu ya. Itu. Wow. Ini menghadap Allah rek. Masa nggak ada bedanya sholat sama futsal, sholat sama treadmill, sholat sama jogging. Ya apa bedanya? Masa nggak ada bedanya?
Buatlah perbedaan. Kita muliakan Allah. Kita hadirkan Allah dalam hati kita. Sekarang saya menghadap Allah, gitu kan. Ini belum hadir, belum connect. Saya masih merasa nyaman dengan pakai kaos. Paksa dirimu untuk beradab sama Allah. Gitu, zauq ini. Kalau orang sudah cinta itu nggak pakai diajari. Tapi kalau dia nggak cinta, diajari supaya cinta. Dengan simbol-simbolnya. Oh gitu. Nanti dirimu akan terbiasa dan berakhlak dan beradab itu. Oke ya. Jadi wallahu a'lam bishawab.